Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajarnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan apapun doa dan keinginan kita. Ini artinya apa, kawan-kawan? Hukum daripada doa adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai konsep dasarnya, bahwa ketika kita meminta apapun maka akan dikabulkan oleh Allah. Namun seringkali kita salah persepsi bagaimana cara Allah mengabulkan doa dan keinginan kita. Setidaknya ada 3 cara Allah itu mengabulkan setiap doa-doa daripada hambanya. Yang pertama, doa itu akan dikabulkan atau diberikan langsung sesuai dengan apa yang hamba itu minta. Ketika seseorang atau seorang hamba itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu dan Allah berikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diinginkan tersebut. Yang kedua, doa tersebut dikabulkan oleh Allah tetapi ditunda pengabulannya. Tidak langsung sesuai dengan yang diinginkan, tetapi ditunda dulu. Ditunda sampai kapan? Ditunda sampai hamba tersebut dirasa pantas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hingga hamba tersebut dirasa sudah layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang anak kecil yang ketika itu minta dibelikan kendaraan oleh orang tuanya. Maka orang tua mengabulkan, oke, dijawab iya, kamu saya belikan nak, tapi tidak saat ini. Nanti kalau kamu sudah dewasa, nanti kalau kamu sudah gede, sekarang belum layak, belum pantas, kamu naik sepeda motor sendiri. Kemudian yang ketiga caranya Allah mengabulkan doa tersebut adalah diganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Ketika seseorang minta sesuatu, bisa jadi tidak diberikan sesuai dengan apa yang diminta, namun Allah berikan ganti dengan yang jauh lebih baik dari apa yang diminta. Seorang anak misalnya yang minta diberikan kendaraan merek A, dan orang tuanya pun menyanggupi. Tetapi pada saatnya nanti diberikan kepada si anak, ternyata orang tua tidak memberikan sesuai dengan yang diinginkan oleh si anak, tapi justru membelikan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang diminta oleh anak tersebut. Jadi diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Nah, ada yang menarik, kawan-kawan. Selain dari 3 ini, cara Allah mengabulkan doa-doa tersebut, ternyata ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka kelak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan kebaikan tatkala kita di akhirat. Sehingga dari doa-doa ini tidak ada yang merasa rugi. Maka ketika kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Dan kalaupun tidak dikabulkan, ada kebaikan-kebaikan lain yang nanti akan kita dapatkan ketika kita ada di akhirat. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita minta? Maka kita harus memperhatikan beberapa hal tersebut. Yaitu terkait dengan makanan kita, terkait dengan tempat kita, terkait dengan pakaian kita. Maka pastikan bahwasanya tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita makan adalah sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang halal-halal. Dan kemudian pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang suci, dan tempat yang kita gunakan pun adalah tempat-tempat yang bersih. Sehingga tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan cepat direspon oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, bagaimana nih caranya kita meminta, caranya kita berdoa setelah persiapan tadi sudah kita lakukan, baik dari sisi makanan, dari sisi pakaian dan juga tempatnya. Setidaknya
ada 3 cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lakukan istighfar dan taubat. Karena bisa jadi dalam kehidupan kita penuh banyak dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi penghalang kita dengan Allah. Maka kuncinya adalah dengan istighfar dan taubat dulu. Yang kedua, yaitu adalah kita bersolawat dan berzikir. Tidak akan diterima oleh Allah doa-doa yang tidak bersolawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka awali doa kita dengan bersolawat, menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat kepada beliau. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada baginda Nabi, maka kita juga harusnya ikut bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai wasilah, sebagai pengantar dari doa-doa kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, doakanlah saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita, dan orang lain. Karena ini adalah strategi bagaimana kita bisa merayu malaikat. Agar apa? Agar malaikat juga mendoakan kita sesuai dengan doa apa yang sama yang kita doakan kepada orang lain. Karena sekali lagi kawan-kawan, doa yang kita panjatkan kepada orang lain, doa itu akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat juga akan mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kita sesuai dengan doa yang sama. Apa tidak dahsyat sedemikian itu ketika doa kita diaminkan malaikat, ketika kita didoakan oleh malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.